Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Agus, hemodialisis. Jadi banyak yang tanya sama saya ya, kalau lagi ngobrol sama teman, sama saudara itu sering pada nanya ke saya, cuci darah itu rasanya gimana sih katanya. jadi rasanya kayak apa, pada penasaran gitu. Jadi ini saya kebetulan sedang dalam proses cuci darah ini ya. Sudah jam setengah 10. Setengah 10 ini berarti nanti saya udah 2,5 jam, berarti kurang 2,5 jam lagi. Tadi mulai start jam 7. Jadi cuci darah ini kan ada dua ya. Kalau saya ini kebetulan seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali ini nanti sekali tindakan ini 5 jam. Kalau bagi mereka yang seminggu 3 kali, itu sekali tindakan itu 4 jam. Jadi ini dulunya memang sesuai dengan keputusan dokter, harus demikian gitu kan. Wah lama ya, ini kita jalanin aja, nanti lama-lama juga nggak begitu terasa gitu kan. Jadi kalau pemulihan cuci darah kadang-kadang banyak sekali pertanyaannya itu ya, pada umumnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kan cuci darah ini kan pernah saya sampaikan ya, bahwa cuci darah ini untuk menurunkan kreatin atau membuang racun, kurang lebih seperti itu. Jadi racun yang dibuang tadi kan lewat mesin ini kan darah kita bisa mesin ini bisa memisahkan darah dan cairan. Cairan ini mengandung katakanlah racun, vitamin, protein, kalsium dibuang semua. Hanya efeknya jadi kita tuh lemes kan gitu. Nanti seperti itu. Makanya dianjurkan harus makan. Nah, sebenarnya cuci darah ini kan semacam terapi gitu. Yang dikasih itu apa ya? Vitamin, kemudian kalsium, asam folat itu kan untuk memulihkan kondisi kita yang tadi kebuang energinya itu gitu. Jadi sebenarnya itu yang jadi ini ya, yang jadi pertanyaan. Bukan terus kita itu darah itu obatnya, ini bukan, itu obat untuk mengembalikan energi kita yang terbuang, kurang lebih seperti itu. Kemudian nah, cuci darah itu rasanya kayak apa? Enggak rasa apa-apa, enggak sakit. Jadi cuci darah seperti ini kayak saya ini ininya enggak terasa. Ini ada aliran darah masuk mesin, nggak terasa apa-apa. Jadi yang bikin ini kan takutnya aja. Oh, takut ini ya itu ya, tapi sebenarnya nggak ada rasa apa-apa. Oh, ditusuk pun nggak sakit. Jadi gini, di sini kan yang ditusuk kan pembuluh darah kita yang ditusuk. Terus kita pembuluh darah, ya nggak sakit. Bukan daging itu, bukan. Karena takut ini yang selalu membayangi pikiran kita. Jangan kan kok cuci darah ya. Kita mau misalnya mau piknik aja gitu ya. Piknik jauh, naik pesawat, belum pernah naik pesawat, takut. Jadi takut ini adalah sesuatu yang normal ya, sehingga orang bisa kontrol, bisa berpikir, oh ada apa nanti kalau misalnya seperti ini. Jadi itu wajar saja. Nah, ketakutan yang berlebihan yang kadang-kadang bisa menyebabkan ya pikiran jadi bermacam-macam kan gitu. Jadi nggak sakit sama sekali. Ini ngalir ini nggak apa-apa, ini joget-joget nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi misalnya ini ada gangguan, kalau kadang-kadang kan bunyi mesinnya tit kadang nggak ngalir, itu nggak terasa, nggak berakibat ke badan kita, enggak. Jadi yang nangani, yang nusuk pun juga udah ahli semua, udah sekolahnya pun udah sekolah itu, jadi nggak usah takut, nggak ada rasa apa-apa. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, loh tapi kenapa kok setelah cuci darah banyak berasa sakit? Jadi sebenarnya gini, kalau cuci darah tuh kok ada keluhan yang lain-lain, itu bukan karena cuci darahnya. Jadi ada faktor ya, biasanya kalau orang baru itu kan mentalnya ya kan, dari faktor mental, dari ketakutan akhirnya jadi keluhan. Kemudian pola makan kita nggak jaga, akhirnya terjadilah salah makan. Kalau saya dulu ya, salah makan, kemudian ya berakibat ke ini. Jadi ada beberapa sakit-sakit yang penyakit yang bonceng yang bonceng ke penyakit orang cuci darah ini. Tiba-tiba ya ada flu, ada pilek, ya kayak gitu. Jadi ada penyakit lain, bukan karena cuci darahnya. Karena logikanya cuci darahnya kalau setelah dibuang racunnya harusnya kan stabil, bukan tambah sakit, bukan. Jadi ada beberapa yang yang ngikutin penyakit kita. Makanya harus pelan-pelan diatasi supaya tidak terlalu drop gitu kan. Karena kalau misalnya ya, saya ini kan udah dari tahun 2016, kalau udah sekarang udah mau 7 tahun lebih ya.
Itu juga banyak permasalahan, banyak takutnya iya. Saya pikir cuci darah tambah sakit, bukan. Jadi karena faktor lain tadi yang menyebabkan kita jadi sakit. Tapi setelah keluhan kulit nggak ada, ya sehat normal-normal saja, nggak ada masalah. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa cuci darah ini tidak sakit, tidak terasa apa-apa, gitu. Yang menangani pun juga sudah berpengalaman semua. Ya cerita ini adalah yang saya alami selama ini, jadi tidak ada sakit, tidak ada rasa apa-apa. Hanya ketakutan yang selalu menyerang kita ini menjadi seolah menakutkan sekali, tapi bukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata menimpa kepada kita sesuatu, maka kita harus ridho dengan takdir itu sambil kita buka hikmahnya. Karena tidak ada kejadian tanpa pelajaran, tanpa hikmah. Pasti ada hikmahnya.